Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Untuk kelas 11 MIPA 2 jumlahnya ada 35 ya? 34. Oh ya, 34. Ini yang bergabung barusan 24 kurangi saya, berarti 23 ya. Kurangi saya berarti 23 ya. Teman-teman bisa dikabari ya, Dek. Yang belum bergabung bisa dikabari temennya. Bisa dikabari di WA. Oh ya. Suruh bergabung ya, Dek. Ya. Silakan kalian bisa presensi terlebih dahulu. Sudah. Yang lain jika ada yang belum presensi silakan. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini yaitu melanjutkan kemarin ya. Kemarin itu membahas mengenai fluida statis dan ini akan belajar mengenai fluida dinamik ya. Iya. Screen. Apakah sudah terlihat di screen-nya? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Mungkin ada yang tahu apa itu fluida dinamis? Ada yang tahu apa itu fluida dinamis? Yang lain? Mungkin ada yang tahu? Belum tahu. Fluida dinamis adalah fluida itu bisa berupa zat cair maupun gas yang dapat bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini itu dianggap sebagai steady ya, yaitu mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termampatkan, itu tidak mengalami perubahan volume dan juga tidak kental, tidak mengalami turbulen ya. Turbulen itu tidak mengalami putaran-putaran ya. Pernahkah kalian melihat pesawat terbang? Ya. Pernah. Bagaimana peran dari sayap pesawat ketika pesawat terbang? Mungkin ada yang tahu bagaimana? Menyeimbangkan. Ya, itu bisa jadi yang lain? Mungkin ada yang tahu bagaimana? Ya, ketika pesawat terbang, maka Putus-putus, Bu, suaranya putus-putus.
Suaranya putus-putus, di Bu. bawah saya Putus-putus, Bu. Putus-putus. maupun tubuh ya. Sudah terdengar suara saya? Putus-putus, Bu. Sudah. Mungkin ada yang mau menanggapi, Dek, dari gambar ini? Ban pesawat. Jika tidak, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Bisa diperhatikan. Yang ini ada fluida ideal ya. Fluida ideal itu merupakan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikatakan sebagai fluida yang tidak kompresibel. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah karena pengaruh tekanan. Jenis-jenis aliran fluida itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada turbulen, bisa dilihat gambarnya ya. Ini yang pertama itu gambar turbulen ya, yaitu aliran dengan ciri laju alirannya cukup tinggi dan melingkar-lingkar seperti pusaran air, sehingga aliran itu menjadi kacau dan tidak teratur. Yang kedua itu ada gambar laminar ya. Untuk aliran laminar atau laminar flow yaitu jika aliran lancar sehingga lapisan fluida yang sedang berdekatan mengalir lancar ya. Untuk membedakan jenis aliran ini itu saat kalian membuka keran di kamar mandi, ketika kalian membuka keran di dalam kamar mandi dan saat jatuh ke bak mandi alirannya itu laminar ya. Namun ketika air sudah berada di dalam bak mandi, alirannya itu akan berubah, tidak teratur ya. Yaitu seperti turbulen. Kemudian ini ada sifat-sifat fluida ideal. Yang pertama sifatnya itu ada non-viskus, artinya tidak mengalami gesekan ya, baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Yang kedua, alirannya itu bersifat tunak, artinya kecepatan setiap partikel fluida pada setiap titik itu cenderung konstan ya. Yang ketiga, incompressible ya, artinya kerapatannya atau massa jenisnya itu sulit diubah. Yang keempat, alirannya itu laminar atau tidak berotasi. Nah, ini ada persamaan kontinuitas dan penerapannya ya. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Sekarang coba kita pahami bersama ya. Aliran laminar fluida yang stabil seperti gambar di bawah ini ya. Untuk fluida mengalir dalam pipa tertutup yang berada luas penampangnya. Ya, untuk memahami kecepatan aliran fluida, kita mulai dari pemahaman laju massa fluida yang melewati penampang 1 yaitu A1 dan penampang 2 yaitu A2 seperti gambar ini ya. Bisa dilihat. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Untuk jenis fluida ideal yang bersifat
incompressible flow ya. Artinya meskipun pipa berada penampang, massa jenis fluida tidak berubah atau ya. Sehingga persamaan kontinuitas dinyatakan ini bisa dilihat ya, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Untuk A-nya itu luas penampang ya. Satuannya meter kuadrat, V-nya itu kecepatan aliran. Ya, satuannya meter per sekon. Kemudian ada debit aliran ya, yaitu Q, jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu ya. Itu Q sama dengan V dibagi T. Untuk Q-nya itu ada debit aliran fluida, satuannya meter kubik per sekon. Kemudian ada V ya, V-nya itu volume fluida yang mengalir. Satuannya meter kubik, kemudian T-nya itu waktu, satuannya sekon. Nah, ini ada penerapannya ya. Bisa dilihat, yaitu air memancar kuat dari selang ketika ujung selangnya itu ditekan. Ya. Ketika lubang selang ditekan atau luas menampangnya itu dipersempit, kecepatan air yang keluar dari selang itu akan besar dan jangkauan pancaran airnya itu jauh. Namun, ketika dibiarkan air keluar dari selang tanpa memberikan tekanan pada lubang selang, kecepatan airnya itu akan lebih lambat ya, dan jangkauan pancaran airnya itu lebih pendek. Ini ada persamaan Bernoulli dan penerapannya ya. Bunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume itu mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus ya. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida itu akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat. Artinya, akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida ya. Jika dinyatakan dalam persamaan, rumusnya menjadi P1 di tengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan P2. Kemudian persamaan di atas dapat dinyatakan P ditambah setengah rho V2 ditambah rho GH itu sama dengan konstan ya. P-nya ada tekanan ya. Kemudian rho-nya itu massa jenis fluida. Dan V-nya itu ada kecepatan fluida. Kemudian H itu ketinggian ya. Dan G-nya itu kecepatan gravitasi. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Sudah jelas, Dek? Kemudian ini ada penerapannya ya. Yang pertama itu ada teorema Terracilli pada tangki berlubang ya. Ini bisa dilihat ya Dek gambarnya. Sebuah tangki besar itu mempunyai lubang kecil pada jarak H ya, ini hanya
dari atas permukaan air seperti yang ditunjukkan ini, gambar ini. Persamaan Bernoulli itu pada satu lubang ini, lubang kecil ini, karena diameter lubang pada dasar wadah lebih kecil daripada maka kecepatan zat cair di permukaan wadah itu dianggap 0. V1-nya sama dengan 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang itu dengan tekanan atmosfer ya. Maka persamaan Bernoulli untuk kasus ini adalah, ya ini bisa dilihat, setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 ya. Maka V2 kuadrat sama dengan 2GH ya. Jadi kecepatan air yang memancar atau keluar dari lubang dapat dinyatakan ya V sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian ya. V sama dengan akar 2GH ya. Ada tabung Venturi. Penerapan menarik dari efek Venturi adalah Venturimeter. Alat ini itu dipakai untuk mengukur laju aliran fluida ya. Misalnya menghitung laju aliran air atau minyak yang mengalir melalui pipa. Terdapat dua jenis Venturimeter, yaitu manometer dan yang satunya itu Venturimeter dengan menggunakan manometer yang berisi cairan. Yang pertama ini ada Venturimeter tanpa manometer. Bisa dilihat ya, ini gambarnya. Gambar di samping menunjukkan sebuah Venturimeter yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida di dalam pipa. Ketika zat cair melewati bagian pipa yang penampangnya kecil, ini ya, A2, dan laju cairan meningkat. Menurut persamaan Bernoulli, jika laju cairan meningkat, maka tekanan cairan menjadi kecil. Jadi, tekanan zat cair pada penampang besar itu lebih besar dari tekanan zat cair pada penampang kecil. Maka P1-nya itu lebih dari P2. Dan sebaliknya ya, V2 lebih besar dari V1. Untuk kecepatan fluida saat memasuki pipa Venturi itu dinyatakan V1 sama dengan akar 2GH dibagi A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat min 1. Ada meter dengan manometer ya, bisa dilihat Venturimeter dengan manometer itu hampir sama dengan yang tanpa manometer ya, tadi yang gambar 1. Saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenisnya itu masuk ke dalam Venturimeter, dorongan aliran fluida itu akan menghasilkan perubahan ketinggian cairan ya, raksa pada pipa yang berbentuk U ini. Untuk kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan yaitu menggunakan persamaan V1 sama dengan akar 2 dikali rho R min rho dikali G dikali H
ya, dibagi rho dikali A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat min 1. V-nya itu ada kecepatan tabung ya, satuannya meter per sekon. Hanya itu beda ketinggian dua tabung ya, satuannya meter. A-nya itu luas menampang, satuannya meter kuadrat. Rho R-nya itu massa jenis raksa. Ya, satuannya kilogram per meter kubik. Dan rho-nya itu massa jenis fluida ya. Jangan terbalik ya antara rho R sama rho. Bisa diperhatikan. Yang ketiga ada tabung pitot. Bisa dilihat. Tabung pitot atau manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur kecepatan angin atau gas dalam sebuah pipa. Misalnya ya, udara mengalir melalui lubang-lubang di A. Lubang-lubang ini sejajar dengan arah aliran yang dibuat cukup jauh di belakang ya, sehingga kelajuan dan tekanan gas di luar lubang-lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya dengan aliran bebas ya. Jadi VA sama dengan V ya, itu kelajuan gas. Dan tekanan pada kaki kiri manometer tabung itu sama dengan tekanan aliran gas yaitu PA. Lubang A dari lengan kanan manometer itu tegak lurus terhadap aliran ya, sehingga kelajuan gas itu berkurang sampai ke 0 ya di B. VB-nya sama dengan 0. Pada titik ini gas berada dalam keadaan diam. Ya. Tekanan pada kaki kanan manometer laju aliran gas di dalam tabung pitot dinyatakan P1 sama dengan akar 2 rho dikali gravitasi dikali H ya, dibagi massa jenis gas. Untuk dan rho-nya itu massa jenis fluida ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Ini ada penyemprotan parfum. Bisa dilihat gambarnya. Pada saat tombol pada botol parfum ditekan ke bawah, maka udara dipaksa keluar dari pipa di bawah tombol parfum. Hal ini mengakibatkan kecepatan udara dalam pipa tersebut menjadi tinggi. Tekanannya itu menjadi berkurang ya. Udara dalam pipa yang berada dalam parfum tersebut memiliki kecepatan yang rendah dan tekanannya yang tinggi. Tekanan yang tinggi itu mendorong fluida bergerak ke atas dan sampai pada pipa pada bagian bawah tombol ya. Udara yang melaju di bawah tombol parfum itu akan mendorong cairan parfum untuk keluar. Jika lubangnya itu kecil, fluida itu akan bergerak lebih cepat ya. Dan sebaliknya, ketika lubang besar, maka fluida akan bergerak pelan ataupun lambat ya. Ini ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pada sayap pesawat terbang ya, bisa dilihat. Ini gambarnya
yaitu sebuah pesawat dirancang sedemikian rupa ya, sehingga udara di bagian atas pesawat itu dapat bergerak cepat ya di bagian bawah pesawat. Pada sayap pesawat terbang, kelajuan aliran udara pada bagian atas ya itu ada V1 itu lebih besar dibandingkan dengan bagian bawah sayap pesawat ya. Ini V2-nya itu lebih ya, sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan udara pada bagian atas itu ada P1 itu akan lebih kecil dibandingkan bagian bawah sayap pesawat P2 ya. Karena kelajuan udara bagian atas itu lebih besar. Maka gaya angkat pesawat dapat dinyatakan F sama dengan ρ1 min ρ2 dikali A, maka didapatkan setengah rho dikali A dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo. Masih terdengar suara saya, Adik? Masih. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita ke contoh soal. Ya, bisa dilihat jadi. Bisa. Bisa dilihat ya. Ini diperhatikan. Bisa. Ya. 30 meter kuadrat. Udara mengalir pada bagian atas sayap pesawat dengan kecepatan 60 meter per sekon. Sedangkan pada bagian bawah 40 meter per sekon. Hitung berat pesawat ketika pesawat terbang pada keadaan ini yang diketahui ya itu 20 meter kuadrat, V2-nya itu 60 meter per sekon, V1-nya 40 meter per sekon. Ini ada massa jenis udara ya, itu 1,29 kilogram per jam. Ketika pesawat terbang pada keadaan dalam seimbang ya, keadaan seimbang. Ini F sama dengan setengah rho dikali A ke dalam rumus, maka didapatkan 25.800 Newton ya. Jadi berat pesawatnya itu sebesar 25.800 Newton. Udah paham, Dik? Gambarnya ini
samping melewati penturimeter. Luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 3 cm kuadrat. Tentukan kecepatan air yang memasuki A1 sama dengan 5 cm kuadrat diubah ke meter kuadrat ya. A2 itu sama dengan 3 cm kuadrat ya. Diubah ke meter kuadrat dulu ya. Kemudian H ya, itu beda ketinggiannya. Itu 20 cm ya, diubah dulu ke meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter. Ini ada rumusnya, V1 sama dengan akar 2 dikali GH dibagi A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat min 1 ya. Dimasukkan ke dalam rumus ya. Maka didapatkan 1,5 meter per sekon. Jadi, kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter sebesar 1,5 meter per sekon. Sudah paham, Dek? Halo? Punya saya gambarnya nggak muncul. Gambarnya nggak Iya Kak, muncul. nggak muncul. Iya, Kak. Dek. Sudah muncul ini? Belum. 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 Belum, Kak. Bentar dulu ya. Sudah muncul, Dek? Belum. 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 Coba matiin dulu. Sudah muncul? Belum. Belum. Padahal sudah tak screen ini. Kalau tidak nanti contoh soalnya saya kirim di itu ya, di Teams ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sampai ini juga belum muncul, Dek. Yang lain apakah ada yang muncul? Belum. Masih Soalnya belum. masih dikumpulin nggak, Kak? Belum. Oh, Dek. Masih belum. Kemudian ini ada latihan soal ya. Bisa kerjakan, kemudian diupload di tim ya. Saya beri waktu Iya, Kak. Apa, Kak? Putus-putus ya? Sampai kapan? Putus-putus, Kak. Joko.
boleh. Ya, ini latihan soalnya itu dikumpulkan pada hari Jumat ya? Atau hari Minggu, Dek? Minggu. Apa? Minggu. Berarti tanggal berapa ya Minggu ya? Banyak tugasnya. Minggu. Tanggal berapa, Dek? Berarti Minggu ya? Minggu terakhirnya berarti jam 12 malam ya? Iya, Kak. Iya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Jika tidak, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya, itu kita mempelajari mengenai fluida ya, yaitu suatu bentuk materi yang mudah mengalir ya, misalnya zat cair ataupun gas. Sifat kemudahan mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tempatnya tempat berada itu merupakan aspek yang membedakan fluida dengan zat benda tegar. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan aplikasi hukum Bernoulli ya, yang tadi itu sudah banyak diterapkan pada sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia masa kini ya. Seperti tadi yang kita pelajari yaitu menunjukkan gaya angkat pada sayap pesawat, penyemprotan parfum ya, tadi ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Dek. Muji. Koles.